Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini. Kembali lagi hadir ya di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita, silakan like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuatkan diagram ya. Mungkin ada teman-teman kita yang meminta pengen tahu diagram skema ya genset portable ya, yang apa itu yang bisa dijinjing itu ya, dijinjing cangking ya, yang ringan itu yang bahan bakar minyak campur ya, minyak bensin campur. Oke ya, itu lubangnya 30 lubang ya, ini sudah saya buatkan dengan baskom tadi, celak bunder, raruh gawe ini angel 30 lubang. Ini anggaplah sudah 30 lubang ya, sudah saya hitung tadi, sampai hitung dulu bener apa enggak, iya kan, bener kan ya, wes cepet buat sampai itu. Oke ya, ini akan saya buatkan. Ntar nyari pedal merah dulu biar membedakan mana yang primer, sekunder, lilitan utama, lilitan pembantu rumah tangga ya. Oke, ini genset portable judulnya. Ya, portable yang rata-rata itu 1000 lah ya, 1000 watt. Cuman di antara genset itu tulisannya masing-masing ya. Ada yang 700 watt, ada yang 800 watt, ada yang 900 watt, ada yang 1000 watt. Nanti gulungnya itu prosesnya sama semua. Yang membedakan tuh kawatnya ya. Ada yang cuman pakai kawat apa itu primernya itu, atau perawat lilitan utama itu ya. Lilitan pertama yang utama itu hanya menggunakan 0,80. Ada itu. Mungkin yang buat rendah. Ada yang pakai satu udah bermacam-macam gulung ini ya. Ada yang pakai 0,85, ada yang pakai 0,90, ada yang pakai 0,95. Itu ada itu ya. Oke ya, kita pergedekan. Oke, jadi nanti mungkin yang 95 itu mungkin ketemunya 1000 volt mungkin ya. Yang ini yang kurang, ini adiknya ini si bungsu ya, mungkin 700 atau berapalah gitu ya. Cuman gulungnya sama semua. Hitungannya juga berbeda-beda tergantung centelannya ya, apa itu, tergantung besarnya watt ya. Cuman kurang lebih ya, ini sekarang kurang lebih saya bikin yang 90, saya sering gulung yang 90 ini 0,90. Ini malnya 5 ya, bikin mal dulu 1 lompat 7, lompati 5, ini tengah bawah ini, 2 sini, 2 sini, berarti dari sini ya. Kita gulung pakai lilitan 0,90 misalnya ya. Ini lilitan utama ya, yang menjadikan setrum itu 0,90. Untuk kalau trafo itu primer, kalau pompa air itu ya runningnya, kalau genset itu ya lilitan utama gitu ya. Ini masuknya dari kanan ya, harus dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, lompati 5 lubang. Berarti sini ya. Nah, udah saya jelaskan dulu daripada sampai nanti ada yang protes, ada yang ngeyel, kenapa harus dari kanan Pak? Tak jelaskan dulu sekarang, nanti nggak usah tanya lagi ya. Tapi kalau komen nggak apa-apa ya, cuman tanyanya sudah saya jawab gitu ya. Saya sudah membuktikan ketika saya gulung dari kiri dulu ke keluar kanan, itu nggak keluar setrumnya ya, nggak keluar setrumnya. Pernah yang AVR pun juga demikian ya, yang manual maupun AVR itu dari kanan keluar kiri. Saya pernah melanggar itu, bikin coba-coba, karena apa? Semua bawaannya itu saya pelajari dari kanan keluar kiri ya. Bawaannya itu saya sering membongkar itu, saya lihat dulu, oh dari kanan keluar kiri begitu. Saya tuh coba apa sih hasilnya ketika dari kiri keluar kanan. Setrumnya susah sampai ke 220, walaupun diudahnya sudah dibalik bola ya. Susah keluar sampai 220 keluar, tapi berat sekali. Udah itu saja apa eksperimen saya untuk mencoba ngeyel. Nanti kalau sampean pengen coba ini ya, nggak apa-apa, coba dulu. Apa iya nggak apa-apa, nanti beda eksperimen beda hasil ya. Nah sekarang jawabannya sudah ketemu ya, kenapa harus dari kanan sudah ya. Sekarang dari kanan keluar kiri, 1, 2, 3, 4, 5, berarti keluar sini ya. Oke ya, yang bilang Mas Gesang itu kalau menjelaskan cerewet, ini tak hapus nanti.
Ada sih, jelaskan kakek ngomong gitu. Dari kanan keluar kiri, ini berapa lilit? Ini nggak tentu sih ya, saya menemukan nggak tentu karena hasil voltasenya itu nanti tergantung gasnya ya. Gasnya tambah dikit aja kadang-kadang sudah cukup 220. Jadi ini bisa dibuat variasi hitungan. Ini bisa 45 atau 40 juga bisa. Bahkan saya gulung, saya iritkan itu sampai hitungannya 50 ya. 45 lah, saya 45. Mal pertama ini 45. Mal kedua masuk dari sini ya. Ini masih 45 juga. Mal ketiga, kalau gulungnya itu gampang ya, ilmu yang menjelaskan itu yang dari kanan keluar kiri harus bagaimana itu yang jelas ya. Yang ketiga ini masih 45 ya. Ini 45 lilit ya, karena alurnya cuma satu. Jangan dipikir ini satu ler gitu ya, satu lembar kawat, bukan. Saya sudah sebutkan ini 45 lilit ya. Cuman arahnya itu begini gitu ya. Mal ke berikutnya ini juga 45 lilit, jadi satu itu hitungnya sama semua ya, satu pole itu. Terus ini begini ya, ini keluar sini jadi 5 ya, 5 mal ya, gelombati 5. Ini 5 mal 1 2 3 4 5, sini 1 2 3 4 5, yang dilompati 1 2 3 4 5, diputus. Nah, cekrek putus ya. Gambarnya gunting kalau putus itu Pak. Iya wes, putus seklek ya. Nah, putus di sini ya. Oke, sekarang bikin lagi dari kanan keluar kiri, 1 2 3 4 5. Bikin lagi, masuknya dari sini. Kawatnya masih itu ya. Ini anak panah masuk ya dari kanan. 1 2 3 4 5. Ini juga gitu, 1 2 3 4 5. Kemudian sini ya. Yang dilompati berapa? 1 2 3 4 5, sama lagi karena lubangnya 30. Ini dari kiri keluar kanan, berarti ke sana ya. Nah, dari kiri keluar kanan jumlahnya sama, 45 lilit. Sebentar ya, sebelum saya lanjutkan, masalah jumlah ini juga menentukan dua hal ya. Pertama menentukan voltase, yang ketiga menentukan frekuensi. Kadang-kadang orang yang harus pakai hertz atau frekuensi harus sekian, itu hitungannya jangan banyak-banyak ya. Tapi ada juga yang untuk lampuan saja, saya pengen irit minyak, nah ini hitungannya ditambahi, walaupun hertznya atau frekuensinya nanti nggak cukup ya, nggak cukup, kurang di bawah 50 hertz standarnya ya. Kalau voltase kan standarnya 220, hertznya 50, bisa keluar 50 hertz bertepatan dengan 220, itu jitu banget itu ya. Tapi alat pengukur hertz saya juga nggak punya ya, jarang digunakan. Cuman ini ilmu lengkapnya gitu ya, kita mengenalkan juga pada frekuensi. Ini nanti berguna pada elektronik, pada yang lain-lain lah ya. Ini kita lanjutkan, 45. Mal kedua juga 45. Mal ketiga juga 45, dari kanan kiri searah semua ya. Satu pole itu ya searah semua, jangan ada bolak-balik. Kalau bolak-balik jamin nggak jadi. Nah, ini nggak ada yang terbalik ya. Udah dari sini nanti dari sana keluar sini, karena bingung ya, itu nggak jadi nanti. Nah, ini dikeluarkan lagi, ketok tes ya, digunting lagi. Ini adalah rangkaian utama sudah selesai ya. 2 kutub saja kalau rangkaian portable itu ya. Oke, sekarang kita bikinkan yaitu rangkaian yang lilitan exciter atau pembantu pemancing magnet ya. Bisa dikatakan dinamo startingnya ya kalau dalam pompa air itu ya. Kalau dalam trafo ya sekundernya, gulu rangkaian berikutnya gitu ya. Rangkaian yang berbeda berikutnya. Ini rangkaian pertama, rangkaian utama, lilitan utama. Ini rangkaian berikutnya yaitu lilitan pembantu lah, kalau ada orang bilang itu lilitan pembantu atau lilitan exciternya ya. Jadi nanti biar mudah menyebutnya, biar nggak bingung ya. Kok dikatakan sekunder, ini kan bukan trafo. Ya biar mudah membedakan aja gitu ya. Oke, sekarang dari ini menggunakan kawat 0,75.
Jadi untuk besarnya lilitan pembantu ini atau exciternya ini nanti juga akan mempengaruhi pada besarnya Hz ya, atau frekuensi supaya mencapai pada 50 Hz. Ini kawatnya semakin besar, kawatnya diperbesar, nanti frekuensinya biar cukup. Tapi kalau kawatnya diperkecil, hitungannya banyak, nanti yang melonjak voltasenya ya, voltasenya melonjak sampai 220, Hz-nya masih ketinggalan, masih paling-paling 40 Hz gitu ya. Nah ini kalau yang detail begitu. Tapi kalau yang tidak pengen detail, nggak usah bicara frekuensi atau Hz, yang penting nyala, itu udah nyala, pakai lampu nyala. Kalau pengen besar ya digas. Nah itu biasa yang ortodok atau yang langsung super manual begitu. Oke ya, mulainya dari mana? Masih dari kanan, tidak ada penumpukan ya, tidak ada penumpukan, mulainya dari kanan. Nih saya dari sini ya. Ini berapa? Ini 50 lilit keluar sini ya. Malnya langsung mal ke berapa ini tadi? Malnya nggak pakai ini ya, malin yang nomor 3 dibesarkan. Malnya nomor besar di nomor 3 dibesarkan, maksudnya dari kanan masih. Ya, keluarnya kiri sini. Terus mal kedua masuk sini ya, keluar lagi sini. Hitungannya berapa? Hitungnya 50. Itu tadi 50, ini 50. Yang berikutnya mal ketiga sini. Ini yang tengah-tengah ya, nanti terjadi tumpukan, itu kan cuma separuhnya saja. 25. Nah, keluar dipotong lagi. Ini menggunakan kawat 0,70 ya, atau 75. Itu bisa. Nggak usah banyak-banyak ini 50 juga sudah banyak. Kadang-kadang nggak harus gitu hitungannya ya. Kalau pengen Hz-nya itu cepat tinggi, malah dikurangi hitungannya. Jadi nanti Hz-nya nanti dikejar dengan besarnya gas ya. Kadang-kadang nggak seimbangnya tuh gini teman-teman ya. Voltasenya sudah keluar 220 volt, frekuensi Hz-nya masih 40. Ketika ditambah gas sampai 50, tapi voltasenya sampai 250. Nah, ini yang kadang-kadang. Tapi yang penting di sini adalah voltasenya ya. Voltasenya cukupkan dulu. Dan nomor 2 adalah mencari frekuensi Hz supaya sesuai. Karena kalau voltase tinggi 220 dicolok pompa air kok nggak kuat, itu karena frekuensinya belum sampai ya. Frekuensinya mungkin masih 35 gitu, belum bisa menghidupkan apa itu ya, dinamo pompa air misalnya gitu. Oke, yang berikutnya bikin lagi dari sini ya, dari kanan ya. Ini kanan potong ini. Ini sama, malah yang ketiga dilebihkan dikit. Ya, ini 50 lilit. Ini juga 50 lilit lagi. Terus yang ke masuk dari kanan semua ya. Ini numpuk, 25 lilit numpuk. Nah, numpuk di sebelah sini, ini keluar. Ini masuk. Nah, begitu ya. Jadi ini juga enggak, kalau pengen irit setrum minyaknya, ini diperbanyak rangkaian yang merah ini tadi ya, lilitan pembantu exciternya ini yang dapat kapasitornya diperbanyak. Nanti setrumnya cukup cepat sampai ke 220 gitu ya. Kalau hanya untuk lampuan udah nyala ya, udah mantap. Tapi kalau untuk supaya ini membutuhkan frekuensi Hz yang cukup, ini jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak rangkaian ini. Ini pentingnya gitu. Oke, sekarang cara penyambungannya bagaimana? Akhir yang merah tadi ini disambung dengan akhir yang merah. Jadi kalau dinamo pompa air starting digabung dengan starting yang akhir ya. Exciter akhir nih dengan exciter yang akhir digabung. Demikian juga yang rangkaian utama. Rangkaian utama yang akhir mana? Ini yang akhir digabung dengan yang akhir. Bisa lewat dalam nyebrang ya, atau lewat samping juga nggak apa-apa ya. Ini digabung itu dikelupas, dililit mati ya, tanpa ada dapat kabel keluar. Terus berikutnya sekarang tinggal ke arah kabel keluar itu mana saja yang dikeluarkan. Empat-empatnya itu dikeluarkan ya. Empat-empatnya itu dikeluarkan, yaitu ini kabel utama dikeluarkan, dapat kabel hitam misalnya ya. Ini juga
dijejerkan. Nah, ini nanti dapat ke arah colokan pada genset itu ya, lilitan utama itu lilitan yang mengeluarkan setrum. Oh ya, ini colokan genset. Walaupun ini mampir ke MCB dulu, misalnya ini mampir ke MCB sini, ini keluar sini, ini akhirnya dapat sini ya, dan yang ini juga dapat sini. Nah, intinya cuma ini akan kecolokan aja, walaupun nanti MCB jelek lewat MCB dulu itu ya. Terus di ini ada kapasitor. Kapasitornya nggak terlalu besar ya, ada yang 12 mikro, ada yang 14 mikro. Ini kabelnya 2 misalnya, pakai soket atau kabel. Itu dapat kabel yang warna merah ini ya, warna merah ini keluar dua-duanya. Ini juga aja, satu belum dikeluarkan. Itu kabel exciter tadi keluar dua-duanya. Jadi nggak ada hubungan ya antara kumparan utama dan kumparan pembantu atau exciter, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali. Ini langsung dapat ke kapasitor. Nah, ini dapat ke kapasitor, nggak ada hubungan sama sekali. Terus masih ada kurang Pak, kok kabelnya 6? Ini kan kabelnya 4. Ada yang belum saya sampaikan ya, yaitu rangkaian pada setrum aki. Oke ya. Setrum aki itu bisa bermacam-macam cara ya. Bisa ngambil dari yang ini cuman apa ya? Kadang-kadang tadi kan 50 lilit, 45 lilit ya. Kadang-kadang ambil 10 lilit saja disuntik keluar dapat. Ini kabel 2 ya. Kabel 2 yang ke arah casan aki. Ini kan dapat kiprok dulu ini. Dapat kiprok dulu. Ini main, ini plus ya. Ini samping, di samping. Casan aki dari dalam begini. Nah, ini baru ke colokan aki. Ini yang dapat aki kalau untuk ngecas aki ya. Ini plus, ini min. Ini nanti dapat ke sini ya. Nah, begini. Dan ini ngambilnya dari mana? Bermacam-macam cara. Sampai bisa susulkan antara mana yang longgar. Misalnya ini longgar misalnya ya. Dimanapun boleh. Paling-paling nyusul aja 15 lilit dengan kawat yang 1 mili misalnya 1,00. Nyusul di sini, ini kok longgar banget, disusulkan aja di sini, di sembarang tempat boleh. Mana yang sampai anggap longgar, ini kan tadi cuman berapa hitungannya, nah, tumpukan aja sini. Ini ngelilit aja sini, misalnya 10 lilit, udah 10 lilit aja. Yang 5 nanti ikut sana, yang 5 ikut sini nggak apa-apa. Ini terus dapat sini. Lagi-lagi. Jadi tiga-tiganya kabel keluar dari dalam ini nggak ada yang saling menghubung ya. Kalau di tester kok menghubung, berarti nggak jalan nanti. Atau kalau di tester kok jalan, berarti itu sudah rusak. Kayak bisa juga untuk cas aki ini ngambil dari sini. Ini tempat yang pertama tadi, bisa dalam rangkaian utama yang pertama tadi diakali, cuman diisi 40 misalnya atau 38. Yang 10 ini nyusul di sini misalnya kok masih muat seperti ini tadi, nggak apa-apa, dimanapun boleh, dan diberi berapa aja juga bisa ya. Yang penting sedikit aja, itu aja 10 lilit atau paling banyak 15 lilit gitu ya. Nanti akan dapat ke dioda ini, nanti keluarnya 12 volt. Setelah masuk ke aki ini jadi 12 volt ya, karena menyesuaikan dengan aki ini. Kalau belum masuk ke aki ya belum 12 volt ya, kadang-kadang 13, kadang 14, kadang 15, tergantung jumlah lilitan. Sebaiknya dihitung dari bawaannya itu ya, biar nanti menghasilkan voltase yang sama. Jadi teman-teman kalau pengen mengembalikan hasil yang sama, dihitung aja bawaannya itu, rangkaian utama itu berapa, rangkaian exciter masing-masing berapa, casan aki itu berapa lilit, kembalikan saja. Nanti akan menghasilkan gas yang sama, menghasilkan voltase yang sama, dan menghasilkan frekuensi yang sama. Setrum untuk keluar aki ini menghasilkan voltase yang sama, yaitu butuhnya cuman 12 volt. Itu ya. Nanti kalau pengen ngerubah dulu, saya ngerubah biar
hemat minyak karena ini genset dibawa ke kebun, digubuk atau dia nggak ada PLN ya. Untuk lampuan, biar lampuan aja nggak pakai apa, biar ngirit bensin gitu ya. Ini diperbanyak, rangkaian yang merah tadi eksiter diperbanyak, kapasitornya dinaikkan menjadi 16 misalnya. Nanti akan di gas-gasnya sudah berkurang, setrumnya sudah cukup, bisa untuk lampuan gitu ya. Kesimpulannya begitu kalau untuk merubah. Kalau merubah tambah tenaga, tambah daya ya kawat lilitan utama ini yang sedikit dibesarkan ya, sedikit besarkan. Bisa juga kalau nggak cukup gimana, hitungannya dikurangi, karena nanti apa, voltase itu tergantung gas. Nanti kalau udah sampai 220 gas dikunci paten, set udah nggak naik turun lagi gasnya, setrumnya sudah standar 220 lagi. Oke teman-teman, ini demikian tadi yang telah meminta digambarkan genset portable yang kecil itu. Ada Kobal, ada Yamamoto, ada apa itu ya, merek-mereknya begitu. Oke, semoga yang bertanya bisa praktek dengan mudah dan disampaikan nanti kalau sudah berhasil ya di ruang komen ya. Kalau yang sudah praktek bisa ini di save ya, digambar sendiri, disimpan. Kalau videonya hilang suatu saat nanti gambar masuknya, tapi gampang saja ya, tinggal diingat-ingat ya. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan semua paham, dan salam semua dari Mas Pisang ya di sini. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.